Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita dari tafsir juz amma, dan insyaallah pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas tafsir surat Al-Falaq dan surat An-Nas ya. Surat ke-113 dan surat 114 yang terakhir yaitu An-Nas ya. Surat Al-Falaq ya. Al-Falaq dan An-Nas. Kedua surat ini ya dikenal dengan Al-Mu'awwidhatain. Al-Mu'awwidhatani atau Al-Mu'awwidhatani atau Mu'awwidhatain yang artinya dua pelindung ya. Ya, karena dua surat ini disebutkan dalam sebagian riwayat bahwasanya dua surat ini turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid al-A'sam al-Yahudi. Dia menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian akibat dari sihir yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikhayalkan seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi istrinya. Ternyata Nabi tidak mendatangi istrinya ya. Ini disebut oleh sebagian ahli tafsir adalah sebab turunnya kedua surat ini, sehingga akhirnya Allah mengirim malaikat untuk meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril. Kemudian dibacalah dua surat ini, Al-Mu'awwidhatain atau Al-Mu'awwidhatan, itu dua surat pelindung, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Disebut dengan Mu'awwidhatan karena dibuka dengan Qul a'udzu, yaitu katakanlah aku berlindung kepada Engkau ya Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung dengan Rabbnya manusia atau aku berlindung dengan Rabbnya pemilik subuh ya. Maka disebut Al-Mu'awwidh, yaitu sebagai untuk perlindungan ya. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disihir, maka ini datang dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Sebagian orang mencoba mengatakan hadis ini lemah, hadis ini dhaif ya. Karena tidak mungkin Nabi tersihir, karena kalau Nabi tersihir akan terpengaruh dengan wahyunya yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi, Nabi bisa salah menyampaikan. Jawabannya tidak. Sihir yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada kaitannya dengan wahyu, tapi dia semacam penyakit pengkhayalan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan Nabi mendatangi istrinya, ternyata tidak. Dan ini juga pernah dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam berduel dengan para penyihir Firaun, ya, mereka melemparkan tongkat-tongkat mereka dan tali-tali mereka tiba-tiba berubah menjadi ular. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Ya, ketika mereka melemparkan tali-tali mereka, tongkat-tongkat mereka, kata Allah, ya, tiba-tiba menjadi ular yang ja'u bi sihrin azim, mereka datang dengan sihir yang hebat sehingga dihayalkan kepada Musa bahwasanya ular tersebut bergerak. Akibatnya apa? Nabi Musa tersihir, fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa. Nabi Musa ketakutan. Allah berkata, "Qulna la takhaf," jangan kau takut. Berarti Nabi Musa tersihir, tapi sihir tersebut tidak ada pengaruhnya tentang wahyu Allah kepada Nabi Musa. Ya, tetap yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa Taurat tidak akan bisa terganggu. Demikian juga sihir yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sihir yang pengaruhi wahyu yang Allah wahyukan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena sihir tersebut seperti penyakit yang dialami oleh Nabi, ya, akhirnya Nabi sering dikhayalkan telah mendatangi menggauli istrinya, ternyata tidak, sampai akhirnya dilepaskan ya, dengan di antaranya diketemukan buhulnya di dalam sebuah sumur tua, kemudian dikeluarkan. Kemudian Nabi juga diruqyah oleh malaikat Jibril alaihissalam dengan baca surat Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Oleh karenanya dua surat ini di antara dua surat yang ampuh ya. Ini surat ampuh untuk ruqyah. Ya, surat ampuh ya untuk ruqyah. Kita tahu ruqyah boleh ya. Dan ruqyah sangat diperlukan terutama di tanah air kita yang masih banyak dukun yang berkeliaran bahkan dihormati ya. Dan yang lainnya ya. Baik, surat ini disebut dengan surat Madaniyah. Surat Madaniyah itu surat yang turun di kota Madinah ya, ya setelah Nabi berhijrah. Sekarang kita bahas yang pertama adalah Qul Al-Falaq ya. Baik, Al-Falaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri nifasat. Kita mulai dulu sini. Kata Allah, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada pemilik al-falaq. Katakanlah wahai Muhammad,
wahai Muhammad atau wahai Nabi, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Robnya al-falaq. Rob yaitu pemilik atau penguasa al-falaq. Al-falaq ini ada khilaf, namun banyak ulama yang menafsirkannya dengan subuh, ya, pemilik subuh, yang menguasai subuh. Ya, min syarri ma khalaq. Berlindung dari apa? Dari syarri artinya keburukan. Keburukan ma khalaq, apa yang dia ciptakan, Kemudian wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari keburukan malam, dari keburukan malam jika telah gelap gulita. Kita bahas ini dulu, ya. Jadi Nabi SAW diperintahkan untuk berta'awudz kepada Rabbil Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Dan kita tatkala berlindung, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menguasai segala waktu, menguasai segala tempat. Di antaranya Allah menguasai waktu al-falaq, yaitu waktu subuh, ya. Aku berlindung kepada penguasa subuh. Dari siapa? Min syarri ma khalaq. Dari keburukan apa yang dia ciptakan. Ma di sini kalau kita belajar belajar ilmu fikih disebut dengan al-mausulah. Al-mausulah yaitu memberikan faedah umum. Faedah keumuman. Yaitu dari apa yang dia ciptakan itu mencakup seluruh ciptaan Allah, ya, yang membawa keburukan. Ya, ada ciptaan Allah yang memang bawa keburukan saja seperti iblis, dan ada ciptaan Allah, ya. Ciptaan Allah ada dua, ya. Ada yang hanya membawa keburukan, seperti iblis, ya, setan. Ya. Ada yang, ya, atau dominasinya keburukan, penjahat, perampok dan yang lainnya. Ada yang terkadang membawa keburukan. Nah, kita berlindung kepada Allah tatkala kita baca surat ini. Makanya surat ini sangat penting dibaca tatkala zikir pagi dan petang, dibaca setelah salat 5 waktu, dibaca sebelum tidur. Dua surat ini, ya, seperti Al-Ikhlas mirip, ya. Dibaca zikir pagi petang, dibaca setelah salat maghrib, setelah salat subuh, kemudian dibaca sebelum tidur, ya. Ini qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya. Jadi kita berlindung kepada Allah dari apapun, keburukan apapun yang dia ciptakan. Karena makhluk Allah itu ini ada dua, ada yang memang bawa keburukan saja, iblis, syaitan, atau yang dominasinya keburukan, perampok, penjahat dan yang lainnya. Ada yang terkadang membawa keburukan. Dan ini terkadang mencakup orang dekat kita, ya. Terkadang mencakup orang dekat kita. Terkadang, ya, mencakup orang dekat kita. Contohnya siapa? Contohnya terkadang pasangan hidup kita. Terkadang anak-anak kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya anak-anak kalian, harta kalian fitnah. Terkadang anak-anak jadi fitnah. Sumber keburukan. Keburukan bagaimana menjadikan seorang saking cintanya kepada anaknya, akhirnya dia mungkin lalai beribadah, atau karena saking sayang kepada anaknya terkadang dia harus melakukan yang haram, mencari nafkah dengan cara yang haram demi menyenangkan anaknya dan yang lainnya, ya. Terkadang istri kita, ya, "Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Kata Allah, wahai orang beriman, sungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian, maka waspada. Kenapa istri jadi musuh? Disebutkan dalam sebab turunnya ada seorang yang ingin berhijrah tetapi ditahan-tahan oleh istrinya. Saking dia cinta sama istrinya, dia tidak jadi berhijrah. Allah menganggap itulah musuh yang menghalangi seorang, keburukan, mendatangkan keburukan. Oleh karena kalau kita berdoa dengan doa ini, ya, terkadang kalau istri kita memiliki keburukan atau suami kita memiliki keburukan, kita berharap kita lindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang baik terkadang dia punya potensi melakukan keburukan. Bahkan terkadang orang dekat kita, terkadang keluarga kita sendiri, terkadang istri kita, terkadang suami kita, ya. Ya. Betapa banyak saya sering sampaikan lelaki yang akhirnya menjadi pelit, ya, gara-gara istrinya yang mengajari pelit. Betapa banyak suami yang akhirnya durhaka kepada orang tuanya, yang ngajari adalah istrinya. Sebaliknya, ada sebagian orang lelaki yang menjadi sangat dermawan karena istrinya, dan ada sebagian lelaki yang sangat berbakti kepada orang tuanya karena istrinya. Jadi, kita berlindung dari keburukan apa yang Allah ciptakan, ya. Baik orang terdekat maupun yang jauh, dan sekarang banyak keburukan, ya. Banyak keburukan, kita berlindung.
Ya, umum. Kemudian min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari keburukan malam ketika telah gelap gulita. Kenapa disebut secara khusus malam? Ya, malam kata para ulama karena banyak kejahatan terjadi di malam hari. Ya banyak ya. Banyak sihir, perampokan, ya, banyak ya. Misalnya sihir ya. Apalagi perampokan. Tentu di siang hari juga ada, tapi sering di malam hari. Kemudian apa? Perzinahan, ya. Dugem ya. Ya, dan lain-lain ya. Narkoba dan lain-lain kebanyakannya di malam hari ya. Taib. Setelah itu, ya oleh karenanya dikhususkan penyebutannya karena banyak kejadian terjadi di malam hari. Setelah itu Allah berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala setelahnya, wa min syarri naffatsati fil uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku juga berlindung dari keburukan para wanita peniup di buhul-buhul untuk sihir, dan dari keburukan orang yang hasad jika hasad. Taib ini perhatikan, di antara isi daripada surat Al-Falaq yaitu kita berlindung dari para wanita peniup. Maksudnya apa? Ini adalah nenek-nenek sihir ya, nenek sihir. Ya, bukan berarti tidak ada kakek sihir juga banyak ya. Tapi maksud saya, kenapa disebutkan khusus para wanita? Ada dua sebab. Para wanita, kata para ulama zaman itu, kenapa wanita? Ada dua sebab. Ada yang mengatakan yang pertama, zaman tersebut para penyihir banyaknya wanita. Yang kedua, sihir yang paling ampuh ya adalah sihir penyihir wanita. Kenapa bisa lebih ampuh daripada sihir penyihir lelaki? Karena sebenarnya mengatakan wanita kalau sudah jengkel kepada sesuatu, kejengkelan hatinya sangat mendalam. Dia lebih baper daripada laki-laki. Sehingga tatkala dia berinteraksi dengan syaitan, benar-benar jiwa jahatnya sangat keluar luar biasa. Ya, tidak seperti penyihir laki. Dua-duanya buruk, dua-duanya kafir. Tetapi sihir wanita ya lebih parah. Mungkin dia lebih telaten, kemudian dia lebih buruk jiwanya tatkala dia sedang marah. Sehingga keampuhan sihir wanita lebih parah daripada sihir lelaki yang sedang meniup di buhul-buhul. Oleh karenanya banyak sihir adalah dengan buhul. Makanya seperti bagaimana saya sebutkan tadi kisah Nabi SAW ketika tersihir, maka Nabi diberitahu tentang lokasi buhulnya, yaitu ditanam di sebuah batu di dalam sumur yang tua. Maka dikeluarkan buhul tersebut. Ya. Jika seorang bisa menemukan buhul sihir, maka ini sangat membantu untuk menghilangkan sihir. Kemudian doa tersebut diantaranya wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang hasad ketika sedang hasad. Ya. Kenapa hasad disebutkan secara khusus? Bukankah keburukan banyak, keburukan pencuri, keburukan pembunuhan, keburukan perampok? Kenapa disebut dengan hasad? Karena ini penyakit sangat berbahaya hasad ini, dan terkadang dia datang dari orang yang dekat dengan kita, dari orang yang seharusnya kita harapkan kebaikannya malah hasad kepada kita. Terkadang hasad dari keluarga sendiri, terkadang hasad dari teman sendiri, terkadang hasad dari rekan kerja, terkadang hasad dari atasan, terkadang hasad dari bawahan. Ya. Hasad ini penyakit yang banyak menimpa banyak orang, hasad. Maka perlu kita doa khusus untuk berlindung daripada penyakit hasad. Hasad ini adalah dosa yang pertama di dunia dan dosa yang pertama di akhirat. Dialah dosa pertama di langit, dosa pertama bukan di akhirat, pertama di langit, dan dosa pertama di dunia. Adapun di langit adalah hasad iblis kepada Adam alaihissalam. Adapun di dunia adalah hasadnya Qabil kepada Habil.
atau anak-anak Adam. Nama-namanya belum tentu Qabil dan Habil, tapi antara dua anak Adam yang saling hasad. Adapun dosa pertama, hasadnya iblis kepada Adam. Ini sudah kita jelaskan dalam kisah Nabi Adam alaihissalam dalam ceramah yang panjang. Intinya iblis dahulu, pendapat mayoritas ulama, dia adalah jin yang baik, jin yang soleh, yang punya ilmu. Sampai-sampai saking solehnya iblis, saking punya ilmu, dia sering gaulnya sama level malaikat. Sehingga dia sering sama malaikat, ya, iblis. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam, pendatang baru yang Allah berikan kemuliaan. Di antaranya Allah ajarkan dia wa 'allama Adam al-asma'a kullah. Allah memberikan dia ajaran tentang nama-nama seluruh benda. Kemudian Allah menciptakan dia dengan dua tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyuruh malaikat dan iblis sujud kepada Adam. Tiba-tiba Allah muliakan Adam. Ya. Dan ini tidak bisa diterima oleh iblis. Iblis jengkel, kenapa ada pendatang baru kemudian mulia, bahkan kita disuruh sujud kepada Adam. Maka dia pun disuruh sujud oleh Allah kepada Adam. Dia protes, dia mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Sehingga dosa pertama di langit gara-gara hasad. Dosa pertama di dunia adalah Qabil dan Habil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Watlu 'alaihim naba abani Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihim wa lam yataqabbal min akhar qala la aqtulannak." Dan ceritakanlah kepada mereka tentang kisah dua anak Adam. Sama-sama memberikan korban kepada Allah dan diterima dari salah satu dan Allah tidak terima dari yang lainnya. Yang lainnya ketika tidak diterima korbannya dia hasad. Dia mengatakan la aqtulannak, aku akan bunuh engkau. Perhatikan sini. Ini kalau kita lihat hasad antara anak Adam. Ini hasad antara kakak dan adik. Kemudian yang berujung pada pembunuhan. Dan ini bahayanya hasad. Hasad ini mengantarkan kepada musibah-musibah yang lain. Contoh lagi, hasadnya saudara-saudara Yusuf alaihissalam, kakak-kakaknya Yusuf, ya, mengantarkan membuang Yusuf. Jadi maksud saya ketika bicara hasad ini terkadang bukan berbicara tentang orang kita dihasati orang jauh. Terkadang sama orang dekat, sama kakak sendiri, adik sendiri bisa timbul hasad. Apalagi orang lain yang tidak punya hubungan darah dengan kita. Ya, bahkan saya pernah ketemu orang datang kepada saya, Ustadz, dia cerita tentang kakaknya atau adiknya, atau istrinya. Istri saya disihir oleh adiknya atau kakaknya. Saya bilang, adiknya benar. Iya Ustadz, adiknya sihir dia. Padahal adiknya lulusan pondok. Adiknya tahu nggak yang sihir dia? Sihir itu syirik. Tahu Ustadz. Subhanallah, saking hasadnya adiknya nekat menyihir kakaknya sendiri padahal adik kakak. Padahal sudah tahu sihir itu syirik, tapi hasad membuat dia lupa diri, membutakan matanya. Lihat bagaimana kakak akhirnya membunuh adiknya, anak-anak Adam. Bagaimana saudara Yusuf ketika hasad kepada Yusuf akhirnya dilemparkan dalam sumur, dijual jadi budak. Ini semua gara-gara hasad. Maka Allah alam, inilah kenapa Allah menyebutkan secara khusus penyakit ini. Dan penyakit ini sering menimpa manusia. Ya. Kita berlindung dari hasadnya orang hasad, dan kita berlindung jangan sampai kita hasad sama orang. Ya. Karena hasad terkadang ada orang hasad kepada kita, terkadang kita hasad sama orang. Terkadang hasad sama orang. Apa itu hasad? Pengertian hasad. Ini sederhana saja ya, definisi hasad. Dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Artinya adalah karahatun ni'mah 'alal ghair. Sederhana, yaitu benci, tidak suka kalau orang lain dapat kenikmatan atau kebaikan. Inilah disebut dengan hasad. Sederhana. Kita melihat ada orang ternyata lebih pintar dari kita, kita enggak suka, berarti kita hasad sama dia. Kita lihat orang lebih tampan dari kita, kita hasad, kita enggak suka, berarti kita mau dia juga jelek, ya misalnya, berarti kita sama dia. Seorang wanita tiba-tiba sedih. Kenapa kamu sedih? Tadi ada pegawai baru lebih cantik dari saya. Sedih. Ya, kenapa? Hasad kepada yang lebih cantik daripada dia, maka itu namanya hasad. Lebih parah daripada ini, berharap nikmat tersebut hilang. Sekedar benci saja, tidak suka orang dapat kenikmatan, itu hasad. Apalagi kemudian berharap nikmat orang tersebut hilang dari dia. Apalagi dia berharap nikmat tersebut hilang dan dia menggantikannya. Hasad bertingkat-tingkat, ya. Maka kita kalau terkena hasad, kita tahu kita sedang tingkatan yang mana. Sedang pada tingkatan yang mana. Oleh karenanya hati-hati, seorang waspada terhadap hasadnya orang lain kepada dia, dan dia waspada jangan sampai dia juga hasad kepada orang lain. Ustaz, bagaimana kalau kita ditimpa hasad? Memang menghindar dari hasad perkara yang susah. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah berkata, la yakhlu jasadun min hasadin walakinnal karim yubdih walakinnal karim yukhfi walaim yubdih. Tidak ada satu jasad yang
kosong daripada hasad. Hampir semua kita pernah berhasad, terutama hasad pada yang selevel dengan kita ya. Sama-sama pegawai, sama-sama tukang becak, hasad dengan tukang becak yang lainnya, sama-sama dokter, sama-sama pejabat, sama-sama pemain partai, semua hasad selevel-level ya. Tidak ada tukang becak di depan toko besar kemudian dia hasad kepada pemilik toko. Tidak, dia hasadnya sama tukang becak. Jadi biasanya hasad itu selevel. Nah, kalau timbul hasad, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, orang yang baik dia akan berusaha menyimpan. Adapun orang yang buruk dia akan menampakkannya. Nah, kalau kita rasa diri kita terkena hasad, maka jangan sampai kita ucapkan kata-kata tersebut, kita mencela orang tersebut, hati-hati. Ya, kita berbuat zalim sama orang lain, apalagi kita bertindak, jangan sampai kita berbuat zalim sama orang lain, tapi kita lawan perasaan tersebut. Jangan kita ungkapkan, kalau perlu kita kasih hadiah kepada orang yang kita hasati, kalau perlu kita puji-puji kebaikan dia agar kita melawan hasad tersebut dari hati kita. Ini para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan surat Al-Falaq. Insyaallah di sini kita lanjut surat An-Nas.